Karena kalau di REV ini kan dia belum ada yang kalau Nggak jauh beda sama mobil inilah ya, mobil bensin. Kayaknya sih kalau untuk Wuling kayaknya mainnya lebih banyak di segmen harga ya. Ya mungkin varian mobilnya harus lebih banyak lagi ya, terutama misalnya untuk jenis sedannya. Betul banget, kan nggak mungkin kita beli baterai di Indomaret kan, nggak mungkin. Keunggulan dari New REV itu apa? Bingung sih saya bingung. Halo, balik lagi di Teman Mobil. Gua Azhar. Gue sekarang lagi di area test drive di IMS 2025. Gue mau nanya-nanya ke pengunjung yang udah test drive Wuling. Mau tahu kelanjutannya? Ikutin terus ya. Halo Om, dengan Om siapa? saya dengan Rifki. Om Rifki? Yes, betul. Oke. Aku mau nanya nih Om, tadi kan Om abis test drive New REV. Yeah. Aku mau nanya kesan-kesannya gimana Om pas tadi test drive? Oke, kesannya itu yang pertama mungil ya, karena kan mobilnya compact gitu kan. Jadi emang sebenarnya cocok banget buat di perkotaan. Apalagi dengan bodi compact itu kan di Jakarta kan jalannya kecil-kecil ya. Terus kalau lagi macet itu enak buat nyelip-nyelip sih sebetulnya. Dan ringan sebetulnya sih. Karena juga sekarang mobil listrik, jadi secara bahan bakar juga jauh lebih murah dibandingkan dengan mobil bensin biasa gitu. Oke. Terus kalau aku mau nanya, kalau buat keunggulan dari facelift itu apa ya? Dari New REV facelift. Kalau facelift sih tadi yang dijelasin sama timnya, sebenarnya ada beberapa ubahan di eksterior juga gitu kan. Tapi sebenarnya sih yang saya lihat secara fungsi sebenarnya masih sama, tapi memang ada penyegaran lah di looks gitu kan. Looks, ya. Jadi biar ada pembeda juga dari tahun-tahun sebelumnya sih. Betul, biar ada Gitu. perubahan dikit dari Ya, yang lama betul. ke new. Yang baru Oke. gitu sih. Nah, kalau menurut Om nih, dari kekurangannya apa Om dari New REV itu? Apa ya? Tapi karena mobil compact ya, mungkin kalau memang orang yang belum terbiasa bawa mobil kecil tuh akan kaget sih. Kayak saya, kegok ya? Ya betul. Tadi juga saya juga nggak terbiasa karena sering bawa mobil bensin ya, dan mobil matic. Jadi ketika bawa mobil listrik tuh kayak belum terbiasa gitu, gas remnya beda. Iya. Karena kalau di REV ini kan dia belum ada yang kalau misalnya di mobil biasa tuh dilepas gas aja kan dia udah jalan, karena ada putaran mesin kan. Nah ini enggak, kita harus mainin gasnya tuh. Gitu. Iya. Oke. Nah, gimana menurut Om soal facelift REV dengan desain yang lebih fresh, yang terbarunya gitu? Menurut saya sih apa ya, kalau misalnya lebih fresh itu kan lebih mengundang orang untuk pengen tahu apa sih yang baru gitu kan. Selain mungkin nanti, ini harapan juga ya ke depannya itu selain tampilan aja mungkin ada fitur-fitur yang ditambahkan juga sih. Gitu. Terus kalau ada saran nggak nih Om buat Wuling ke depannya untuk REV penambahan fitur atau yang dan lain-lain gitu? Harapan buat taman ke depannya ya, masukannya tuh sebenarnya lebih kepada secara warna cukup banyak sebetulnya sih. Mungkin bisa lebih di custom aja gitu kan. Jadi si konsumen ini dia bisa mendapatkan kayak warna apa yang dia mau gitu, yang dia banget lah gitu. Oke. Terus kalau menurut Om nih, dengan New REV itu dengan harga yang segitu worth it gak menurut Om? Worth it. Worth it Jadi banget. kalau emang ada budgetnya harus beli. Harus. Sekarang di EMS. Oke, thank you Om ya. Makasih. Halo Om, dengan Om siapa? Riko. Om Riko. Aku mau nanya nih Om. Tadi kan Om habis test drive New REV. Aku mau nanya kesan-kesannya gimana Om? Oke, kalau New REV sih pertama yang berkesan itu suspensinya ya. Jadi dia tadi kena polisi tidur tuh nyaman banget. Habis itu yang kedua, setirnya juga nyaman. Pokoknya oke sih saya bilang sih ya. Kaki juga, saya kan lumayan tinggi nih, kaki juga nggak mentok. Dan overall sih oke sih. Kalau untuk kepalanya? Aman. Tetap aman. Tadi saya juga tes giniin juga aman. Oh, Om tinggi berapa? 181. 181 muat itu ya? Muat, aman aja. aman. Oke. Padahal saya kira kan kecil aja kan, ternyata lebar sih oke, nyaman. Oke. Nah, kalau menurut Om nih ya, keunggulan dari New REV itu apa? Bingung sih saya bingung sih. Maksudnya ya baru nyoba aja gitu. Saya kan nggak tahu jadi varian yang lain juga nggak tahu kan. Oh, yang lain yang sebelumnya juga, yang belum new juga belum tahu. Belum tahu. Oh, belum tahu. Jadi nyoba juga masuk yang ini. Oke, nah dari tadi Om test drive nih, pasti kan ada kekurangannya nih. Menurut Om kekurangannya itu apa?
Kalau tadi sih mungkin remnya terlalu gigit ya. Mungkin itu karena settingan doang sih kayaknya sih. Iya tinggal settingan. Iya, doang. terlalu rem dikit langsung gep gitu. Oh, Terlalu grip gitu. Gitu aja sih. Nah, terus kalau gimana menurut Om soal facelift REV dengan desain yang freshnya? Yang mananya saya nggak tahu sih. Oh, nggak tahu ya. Nggak Kalau tahu. yang sebelumnya sama yang new sekarang itu masih kurang tahu. Nggak tahu karena beneran nyoba tuh langsung yang ini. Oh, langsung ini. Iya, Oh, jadi nggak oke. tahu. Nah, kalau ada saran nggak nih Om buat Uling ke depannya dari untuk penambahan fitur atau yang dan lain-lain gitu? Belum ada sih, oke aja sih. So far. Buat oke. So Oke-oke far aja. semuanya oke aja. Oke aja. Oke. Nah, dengan harga segitu menurut Om itu worth it gak sih? Worth it sih saya bilang. Worth it Worth banget. it, iya. Karena interiornya bagus, terus dipakai juga nyaman kok. Oke kok, oke. Oke, semua overall aman aja. Aman aja saya Oke, bilang. siap. Gitu. Oke, makasih Om ya. Halo Om, dengan Om siapa? Hendra. Om Hendra. Aku mau nanya nih Om, tadi kan Om habis test drive REV yang new. Aku mau nanya kesan-kesannya Om gimana tadi habis test drive? Ini kan pertama saya nyoba mobil listrik ya. Untuk sejauh ini sih untuk REV lumayan ya. Dari segi handlingnya sama suspensi lumayan, sama tarikannya juga lumayan enak. Nggak jauh beda sama mobil inilah ya, mobil bensin. Oh, mobil bensin. Kenyamanannya lumayan. Jadi kayak posisi duduk sama setirnya oke sih. Oke. Iya. Dari segalanya oke. Oke. Nah, kalau menurut Om nih, tadi habis test drive ya Om. Keunggulan Om, menurut Om keunggulannya itu apa? Kalau yang long range sih ya dari sisi ini ya, apa namanya? Dashboardnya juga lebih bagus sih. Oh, lebih mewah. Iya, lebih mewah. Oh, lebih mewah. Sama ya itu posisi duduknya sih yang oke saya. Oh, tapi enak posisi Enak, drive-nya itu enak, iya. Oke. Nah, kalau menurut Om tadi pas test drive sebentar, menurut Om kekurangannya itu apa? Kekurangan belum lihat ya Mas kalau kekurangannya. Baru Ya, soal soalnya baru baru test drive sebentar ya. sih ya. Tadi saya ngetes yang ada kayak apa itu yang tanjakan itu juga oke. Jadi pas naiknya emang dia agak sedikit kasar, cuman pas turun dia suspensinya kerasa kan. Jadi nggak kasar. Oh, nggak kasar ya. Iya. Jadi empuk lah. Empuk lumayan, Enak, lumayan. gitu Ya nggak empuk banget tapi lumayan. Oh, iya, lumayan. Iya. Oke, Ya oke, untuk oke. Masnya ya kalau kita ngeliat mobil listrik kan kayak Tamiya gitu ya. Iya, benar. Cuman ternyata pas ini enak juga saya bilang gitu sih. Oke. Terus kalau gimana menurut Om soal facelift dengan yang lebih fresh desainnya? Saya sih kurang perhatiin ya Mas kalau yang versi lama ya. Cuman kalau yang baru sih warnanya lebih oke sih. Pilihan warnanya lebih banyak. Menyala gitu. Iya. Oke. Nah, terus kalau menurut Om ada saran nggak nih buat Uling penambahan fitur atau dan lain-lain gitu? Saran Om buat Uling? Kasih 360 kayaknya lebih bagus ya. Oh, kamera 360. Iya. 360. Iya. Oke. Itu dong Om. Iya. Untuk Uling. Iya. Oke. Terima kasih Om ya. Makasih. Halo Om, dengan Om siapa? Ya, saya Daniel. Kalau kakaknya? Ermi. Oke, tadi habis test drive Uling New RV ya? Iya. Kalau aku boleh mau nanya, menurut Om kesan-kesannya gimana tadi habis test drive Uling RV New? Coba kamu gimana? Kamu yang nyoba soalnya kan? Fun to drive, kecil, compact, jadi bisa kayak selap-selip di mana-mana. Satset, Iya. kayak gitu ya. Untuk kayak cewek buat aku sih kayaknya lebih enak yang ini sih. Apalagi yang warna pink. Iya, betul. Cocok. Oke, terus kalau menurut Omnya? Kalau menurut saya enak sih dengan badan saya yang besar ini. Dia kursinya masih cukup gitu loh. Masih enak, nyaman. Iya. Kalau kata Fitra Eri kan 177 tuh, saya tuh 170 berat 113. Gitu. Dan masih nyaman sih untuk kursinya. Oke. Dan ya kalau istri senang, hidup kita senang kan. Oke. Iya. Terus kalau menurut Om sama kakaknya nih, dari keunggulan New RV itu gimana? Keunggulannya? Keunggulannya sih kalau aku lihat ya pastinya listrik kan murah ya. Oke. Bisa menghemat dari segi pajaknya, terus juga biaya per KWH-nya juga itu perharinya jauh lebih hemat sih kalau dihitung-hitung ya. Untuk yang everyday commute ke kantor ya, kayaknya sih hemat daripada bensin. Dan yang pastinya ya karena dia kecil, keunggulannya bisa parkir di mana aja gitu. Kayak enak ya. masuk ke lobby mall aja juga bisa. Karena listrik dia gage aman. Iya. Oh iya, benar. Karena listrik gage aman. Gage aman aja Gitu Oke. sih. Terus kalau menurut Om, tadi kan habis test drive nih, Iya. kekurangannya? Kekurangannya apa ya? Ngelihatnya sih aku memang nggak terlalu banyak tempat untuk penyimpanan barang aja. Jadi mungkin saran ke depannya ya ada space untuk penyimpanan barang
dan juga ukuran bannya kali ya. Gitu Iya sih. sih. Karena ketika ngelihat ring bannya itu lebih besar, mungkin jauh lebih safety buat lebih safe merasa ya? merasa lebih safe. Cuma so far oke sih mobilnya, enak dan Overall iya, semua aman aja. aman dan AC-nya juga dingin ternyata surprisingly. Aku kaget aja ternyata dingin AC. iya AC dingin. Tapi sebelumnya Om ini pengguna bensin atau udah listrik? Ini masih bensin kita. Masih mau pindah ke listrik. Enggak sih, mau lebih ke nambah aja Oh, buat nambah. buat antar jemput istri anak lah itu. Oke. Terus menurut Om gimana nih soal facelift REV dengan desain fresh yang terbarunya? Desain fresh yang terbarunya cantik sih, cantik Manis, banget makin memang. manis. Jadi lebih strawberry lah itu kelihatannya. Kayak strawberry mainan gitu. Interiornya sih lebih cakep Iya, menurut interiornya aku. lebih cakep. Ah, Lebih elegan ya? Iya, Ah, betul. Kalau yang sebelumnya kayaknya putih kan ya? Kalau ini Coklat. Coklat, iya. Kalau yang putih itu kan kelihatannya kayak gampang kotor lah Iya, ya. betul. Lebih Gampang cerah. kusam. Cuma ini coklat enak sih ngeliatnya, kayak lebih nyaman. elegan, mewah gitu ya. Iya. Betul. kalau menurut Om dengan harga segitu tuh worth it gak sih untuk dibeli? Dengan harga segitu Wuling worth it sih. Sangat worth it sih. Dengan diskon dari pemerintah juga kan juga lumayan lah Dengan harganya. pajaknya. Iya, dengan pajaknya juga. Pajaknya murah ya. Iya. Meskipun memang bayar agak lebih di depan, tapi di belakang maintenance dan segala macamnya kan jauh lebih murah. Terus Gitu. dari baterai juga garansi seumur hidup. Iya, itu tuh yang paling penting, garansi seumur hidup itu yang bikin hati nyaman aja sih. Jadi tenang ya Om Iya, ya. tenang Jadi gitu. nggak usah mikirin, aduh baterai gimana kalau rusak nih. Betul banget tuh. Betul banget kan nggak mungkin kita beli baterai di Indomaret kan nggak mungkin. Benar juga, benar. Oke. Hot Wheels kali. Iya. Oke, gitu aja paling pertanyaan aku dari aku. Oke, makasih ya Kak. Om. Halo Om, dengan Om siapa? Manto. Om Manto. Oke. Aku mau nanya nih Om, tadi kan Om abis test drive New Colt EV, mau nanya kesan-kesannya gimana Om? Yang saya pikir cukup eksklusif ya, dalam arti kata dengan mobil listrik Wuling ini cukup bisa bersaing dengan situasi yang ada sekarang. Jadi kenyamanan baik shockbreaker maupun tempat duduk, setir segala macam saya pikir cukup nyaman ya. Jadi saya pikir untuk bisa bersaing lah untuk pasar mobil listrik di Indonesia. Dan untuk saya pribadi saya pikir ke depan mungkin saya juga harus berpikir untuk bisa memiliki mobil listrik ini. Oke. Kalau menurut Om nih dari habis test drive tadi keunggulannya apa Om? Saya terus terang aja untuk mobil listrik ini baru pertama kali mencoba ya. Jadi saya kurang bisa memberikan atau membandingkan lah dengan mobil listrik yang lain. Cuma kalau misalnya dengan mobil-mobil yang pakai bensin mungkin ya kenyamanan dalam arti kata untuk suaranya mungkin sudah jelas itu nggak ada ya, itu aja. Tapi kalau dibandingkan mobil lain dalam arti kata sama mobil listrik saya tidak bisa berkomen karena memang saya baru pertama kali mencoba gitu. Oke. Nah kalau menurut Om nih keunggulannya yang tadi udah Om bilang, kalau kekurangannya apa Om? Ya mungkin ya karena mungkin saya belum bisa mengatakan kekurangan ya karena baru pertama kali, tapi mungkin karena Dari semuanya overall tuh udah overall aman. lah cukup aman lah, safe Cukup itu aman. aja ya. Oke. Itu aja. Gimana menurut Om soal facelift Cloud EV yang sudah ada varian CCS2? Ya saya pikir tadi kan hanya dari interiornya saja ya, saya pikir kalau misalnya kayak kamera itu kan hanya belakang saja, kalau yang lebih tinggi itu kan lebih menyeluruh, jadi memang ya itu kenyamanan itu aja lah di samping tempat duduk dan interior yang lainnya, saya pikir itu aja. Oke. Terus ada saran nggak nih Om buat Wuling Cloud EV mungkin ada penambahan fitur dan lain-lain gitu buat saran untuk Wulingnya? Ya mungkin varian mobilnya harus lebih banyak lagi ya, terutama misalnya untuk jenis sedannya, sehingga nanti bisa bersaing untuk pasar sedan di Indonesia. Yang EV-nya ya, Iya. sedan EV-nya. Iya. Oke. Gitu aja palingan Om. Kasih Om ya. Halo Om, dengan Om siapa? Saya dengan Andris. Oh, Om Andris. Oke. Tadi Om habis test drive Cloud EV. Aku mau nanya-nanya kesan-kesan Om gimana habis test drive Cloud EV?
Overall sih dari bentuknya lucu ya. Kalau misalnya pernah nonton film apa ya, mirip kayak BMX. Oh, BMX. Iya, gitu. Jadi bentuknya lucu. Untuk interior, overall sih interiornya oke. Baris keduanya itu juga masih cukup lega, dan uniknya untuk jok belakang itu masih bisa direbahin. Jadi untuk jadi penumpang di kursi kedua itu nyaman banget. Dan yang saya suka itu ya konsol untuk di tengahnya ya, posisinya dengan postur saya yang seperti ini pas gitu. Jadi tangan bisa nyender, tangan kanan bisa nyetir. Feature safety-nya juga bagus ya. Bagus, aman ya. Aman gitu kan. Oke. Ya worth to buy lah. Oke. Nah, aku mau nanya kalau dari keunggulan dari Cloud TV menurut Om itu apa? Dari keunggulannya? Kalau saya compare dengan brand-brand lain ya, yang untuk di kelas-kelasnya segmennya si Cloud EV dengan anggaran yang sama sih, rasa-rasanya sih akan lebih pilih Cloud TV. Oke. Bukan iklan tapi ya based on experience lah. Iya, oke. Gitu kan. Saya tadi udah sempat coba beberapa brand-brand lain juga gitu kan. Ya untuk yang si Cloud TV ini memang ya worth it sih kalau buat saya dan keluarga. Gitu. Tapi sebelumnya Om tuh emang udah pakai listrik atau sebelumnya masih bensin? Belum. Jadi ini first experience untuk nyobain listrik, dan kita tahun ini memang ada rencana mau punya listrik gitu. Mau nambah Om gitu ya? Betul. Oke. Nah tadi habis Om test drive tuh menurut Om kekurangannya apa? Kekurangannya ya terlalu banyak kendaraan ya. Jadi kalau misal saya mau coba bener-bener full power gitu kan, udah ada kendaraan di depan. Jadi ya tracknya itu agak-agak sempit, dan kendaraan yang coba di test drive ini juga terlalu banyak. Jadi ya agak-agak kurang sih untuk ngetes the real powernya itu seperti apa gitu. Nah aku mau nanya Om, kalau gimana menurut Om soal facelift Cloud EV yang sudah ada varian CCS2? Kan sebelumnya GBT kan? Saya kan ganti CS2, menurut Om tuh gimana? Aduh, itu saya apa ya, belum bisa ngebandingin apple to apple sama versi sebelumnya. Karena ini kan saya baru pertama kali untuk tahu Wuling untuk yang versi cloud ini seperti apa gitu kan. Jadi saya belum sempat untuk meng-compare versi sebelumnya sama versi sekarang. Yang lama sama yang new gitu. Iya, saya belum ada compare apple to apple-nya gitu kan. Baru tes gitu, mungkin next time. Oke, kalau ada saran gak nih Om buat Wuling Cloud EV dari fitur-fiturnya atau dan lain-lain, saran ke Wulingnya atau gimana? Kalau feature sih overall sih udah sesuai ekspektasi ya. Saya juga bingung ya kalau misal untuk ditanya apa ya, apa yang harus ditambahkan atau apa gitu kan. Karena overall sih untuk saya ini udah cukup. Gitu. Tapi ada saran lagi kayak gitu untuk Wuling? Untuk kedepannya lebih gimana gitu Om? Apa ya, klaksonnya kurang galak. Kurang galak gitu Om ya? Klaksonnya tuh kayak main-main gitu kan. Oke. Nah, tapi menurut Om nih, dari fitur-fitur semuanya itu, menurut Om harganya tuh worth it gak sih untuk dibeli? Harganya worth it banget. Cukup worth it? Ya, untuk family ya, ini harga worth it. Gitu. Oke, gitu aja ya Om ya. Makasih Om ya. Halo Om, dengan Om siapa? Alex. Om Alex. Tadi Om habis test drive New Cloud EV ya. Aku boleh nanya nggak sih kesan-kesannya gimana? Tadi ya coba ngetes akselerasi ya. Akselerasi sih lumayan spontan ya, sama ngecek suspensi di bagian di area situ sih. Secara ini sih oke ya, kabinnya kedap ya, sama guncangannya sih masih toleransi lah. Sama coba ngetes tadi pas rollover ya. Oh, muter gitu. Muter gitu, kebuang ke kiri ke kanan kayak gitu ya. Nah itu sih lumayan sih oke sih. Terus kalau menurut Om tuh keunggulannya tuh apa? Keunggulannya sih kalau di compare sama sekelasnya ya, pastinya sih Wuling Cloud tuh lebih dewasa aja sih ya. Lebih dewasa, lebih comfort lah. Jadi bener-bener lebih mobil listrik yang mobil gitu, bukan mobil listrik yang mobil-mobilan gitu ya. Iya, benar-benar oke. Gitu sih. Oke. Kalau menurut Om nih, kekurangannya dari Cloud itu apa? Cloud ya, kekurangannya belum bisa kasih ini ya, karena baru tes baru test drive, belum tahu sih secara overall kekurangannya di apa ya, apakah nanti di jarak tempuh yang berkurang atau apa, saya belum tahu sih.
Nah, ada 2 pertanyaan nih Om. Kalau menurut Om, gimana menurut Om kalau soal facelift dengan desain yang lebih fresh ini? Kan yang di sebelumnya sama yang sekarang gitu. Jadi lebih ada pilihan ya dibanding yang sebelumnya kan cuma satu model ya. Iya, oke. Kita mau nggak mau dikasih pilihan hanya satu model. Memang sih yang versi sebelumnya itu secara fitur dan interiornya lebih mewah ya. Nah sedangkan kalau yang sekarang ini kan ada yang Lite sama Pro ya. Iya, betul. Nah yang Pro lebih wah lah secara desain, fiturnya lebih lengkap, layar MID juga lebih besar. Nah Lite sendiri sih lebih kita perbandingannya lebih ngelihat budget lah ya. Iya, Nah, betul. jadi kalau misalnya budgetnya memang nggak bisa ke Pro, kayaknya Lite menjadi pilihan. Oke. Masih bisa lah kalau Affordable menurut banget saya. untuk harganya sih. Terus kalau ada saran nggak nih Om buat untuk Wuling ke depan untuk nambah fitur dan lain-lain? Fitur ya, kayaknya sih kalau untuk Wuling kayaknya mainnya lebih banyak di segmen harga ya. Jadi biar ada banyak pilihan lah. Kan kita masih untuk mobil listrik ini kan di Indonesia terutama kan belum menjadi pilihan utama ya. Masih orang masih takut terkait baterainya atau apa segala macam. Tapi kan hebatnya Wuling bisa garansi seumur hidup. Nah itu sih salah satu yang jadi pertimbangan ya. Nah, seperti itu. Nah palingan range harga ya. Jadi biar nggak terlalu tinggi gitu paling. Jadi ada gap-gapnya lah gitu enak. Oke, gitu aja Om ya. Makasih Om. Oke, gue udah tadi nanya-nanya ke pengunjung di IMS 2025 yang udah test drive New Cloud EV sama New Air EV. Kalau masih bingung boleh tanya di kolom komentar dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.